Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi pada hari ini Kamis 25 Januari 2024 untuk membahas kajian dengan tema ikhlas bagian 5 bersama saya Fatimah Az-Zahra dan narasumber kita Ustadz Jamaluddin Hamid. Baiklah, sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ustadz Jamaluddin Hamid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi wa faddala ala sairil umami bi akrami ahbabih hamdan yastajlibul marghub min rida'ih wa yasta'tiful makhzun min ata'ih wa yaj'alna minasyakirina linna'maihi wal 'arifina li awliyaihi wa alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihil mustafa wa nabiyihil mujtaba wa ala alihi wa itratihi tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya kalimat ini yang sangat pantas kita ungkapkan dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat membaca, mengkaji bersama-sama kitab yang telah ditinggalkan, yang telah diwariskan oleh para ulama, oleh ulama-ulama yang tidak kita ragukan lagi keistiqomahannya, keimanannya dan ketakwaannya serta pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh warisan yang sangat berharga yang patut kita baca dan kita kaji, terlebih dalam kondisi akhir zaman ini, sehingga kita semua dapat selamat baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan atas kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk senantiasa ingin dan mampu melaksanakan sunnah-sunnah beliau sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini masih kita membahas bab ikhlas bagian yang kelima, yang mana meriwayatkan Abdullah ibnu Mubarak dari Abi Bakrin ibni Maryam an Dhamirati an Abi Habib, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata yarfa'una amala 'abdin min ibadillah fayastaghfirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu ta'ala min sultani fayuhallahu ilaihim innakum hafazatun ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi inna abdi hadha lam yuslih li amalahu faktubuhu fi sijjin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang diberikan tugas oleh Allah
untuk mengangkat amal hamba Allah. Lalu malaikat tersebut menganggap bahwa amal yang dia bawa itu, yang dia angkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah amal yang banyak, amal yang besar, dan mereka semua para malaikat itu menganggap bahwa amal tersebut adalah amal yang suci, amal yang bersih, sampai mereka semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menghaturkan, mempersembahkan, memperlihatkan amal yang dibawa oleh malaikat tadi, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Lalu Allah mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya kalian adalah malaikat yang menjaga amal hamba-hambaku. Namun aku adalah zat yang Maha mengetahui apa yang ada pada diri hamba tersebut. Sesungguhnya hambaku ini, dia tidak ikhlas beramal kepadaku, maka catatlah dia di dalam neraka Sijjin. Kemudian wa yas'uduna bi'amali 'abdin fayastaqillunahu wa yahtaqirunahu hatta yantahu bihi ila haitsu syaa Allahu min sultani fayuhallahu ilaihim innakum hafazatun ala amali 'abdin wa ana raqibun ala ma fi nafsi inna 'abdi hadza akhlasa li 'amalahu faktubuhu fi 'alliyin. Lalu ada lagi malaikat hafazah yang mereka naik menghadap kepada dengan amal hamba, dan dengan amal hamba yang sedikit ini dianggap remeh, dianggap bahwa amal ini sedikit. Kemudian amal ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kalian adalah malaikat penjaga amal hambaku, dan aku Maha mengetahui apa yang ada pada diri hambaku. Sesungguhnya hambaku ini adalah hamba yang ikhlas kepadaku, ikhlas beramal kepadaku, maka catatlah ia di dalam surga Illiyin. Fa fi hadzal khabari dalilun anna qalilal amali idza kana li wajhillahi ta'ala khairun minal katsiri li ghairi wajhillahi ta'ala. Maka dari hadis ini, dari khabar ini dapatlah kita ketahui bahwa sesungguhnya amal yang banyak tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal walaupun sedikit, amal yang banyak tapi tidak ada keikhlasan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apapun, tidak ada harganya dalam pandangan Allah. Tetapi walaupun amalnya sedikit dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit namun ikhlas, maka itu sangat berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena li'annal qalila idza kana liwajhillahi ta'ala fa innallaha yudha'ifuhu. Karena apabila amal itu walaupun sedikit namun dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah melipat gandakan amal tersebut bi fadlihi, dengan keutamaannya. Kama qala Allah taala, wa in taku hasanatun yudha'ifuha wa in taku hasanatan yudha'ifuha. Jika adanya amal itu baik, maka Allah akan melipat gandakan amal tersebut. Wa yu'ti min laduhu ajran azima, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari sisinya pahala yang agung. Wa ammal katsiru idza lam yakun liwajhillahi ta'ala, apabila amal tersebut walaupun banyak, jika tidak ada karena Allah Subhanahu wa taala, fala thawabalahu, maka tidak ada pahala baginya. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Hadirin wal hadirat, atau para santri yang ada di studio ini. Jadi dari hadis yang kita bacakan tadi, bahwa pahamlah kita, memang beramal dengan amal yang banyak itu baik, tetapi sangat baik apabila amal tersebut dibarengi dengan ikhlas. Namun
Ustaz ulangi kembali, amal itu tidak akan ada artinya apa-apa meskipun dia bagus, meskipun dia banyak, meskipun mungkin di dalam kehidupan dunia bermanfaat baginya, tapi dia hanya dapatkan manfaatnya itu di dunia saja. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dia dianggap orang yang menduakan Allah di dalam beramalnya. Artinya tujuan dalam dia beramal bukan untuk Allah, tapi untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat-malaikatnya untuk memasukkan hamba yang beramal, bukan yang tidak beramal, hamba yang beramal, bahkan bukan sedikit amalnya, banyak amalnya, banyak ibadahnya, tetapi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, malah amalnya tersebut menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu oleh karena itu, itulah menjadi sebab bahwa sangat perlu, sangat butuh suatu amal itu diletakkan di dalamnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walaupun amalnya sedikit, orang menganggap remeh amal tersebut, tetapi dia lakukan penuh keikhlasan, tujuannya hanya semata-mata berharap ridho Allah, tidak ada yang lainnya. Dia tidak terpengaruh dengan kata orang lain, mau dipuji, mau dicela, sama saja. Dia berada di pondok pesantren atau di luar pondok pesantren, sama saja. Ibadahnya tidak berubah. Ketika dia bersama dengan ustadznya, dengan tidak bersama ustadznya, sama saja, tidak berubah amalnya, ibadahnya kepada Allah. Karena yang diibadahi itu adalah Allah. Kapanpun, dimanapun, Allah itu tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah kondisi kita, keadaan kita. Kadang-kadang orang yang tidak ada keikhlasan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya akan berubah sesuai dengan kondisi yang dia lalui. Ketika dia kondisinya berada di mall misalnya, kondisinya berada dengan teman-temannya misalnya, berbeda kondisi dia ibadahnya dengan ustadznya. Atau dengan ketika dia berada di pondok pesantren. Nah, ini harus betul-betul kita pelajari, kita fahami, kita riyadhahi, kita latihan, kita mujahadah, kita berjuang di dalamnya, ya, memperjuangkan bagaimana keikhlasan ini tumbuh di dalam hati kita, ada di dalam diri kita latihan terus, walaupun mungkin pertamanya kita dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan merasa terpaksa, tetapi ketika kita terus berlatih lillahi ta'ala, liwajhillahi ta'ala, maka itu suatu saat akan berubah betul, menjadi murni hati kita, kebutuhan kita hanya kepada Allah. Kebutuhan kita bukan kepada makhluk. Jadi orang mau mencela kita, tidak jadi masalah. Orang mau memuji kita, bukan kebutuhan kita. Kita tidak butuh dengan pujian orang. Kita tidak butuh dengan celahan orang. Yang kita butuhkan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita, memperhatikan kita, dengan membanggakan kita dan memuji kita di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Itu yang kita butuhkan. Jadi jangan alihkan perhatian kita kepada makhluk. Maka ketika perhatian ibadah kita alihkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan ada artinya. Ini harus kita fahami, ya. Jadi sekali lagi Ustaz sampaikan bahwa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak serta-merta ada di dalam hati kita. Allah melihat perjuangan kita, ya. Allah memperhatikan perjuangan kita. Jadi kita memang diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi
Tidak semua orang, bahkan kebanyakan orang di dalam ibadahnya, awalnya itu sama sekali tidak ada keikhlasan. Nah, tetapi ketika dia mau berjuang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau melatih dirinya, mau istiqomah di dalam latihannya itu, dia akan merasakan manfaat daripada ibadahnya. Dia akan merasakan nikmatnya dia beribadah karena Allah. Nah, sehingga dia tidak butuh lagi ibadahnya untuk orang yang lain. Untuk apa dan untuk siapa. Tidak peduli lagi dia. Nikmatnya dia beribadah hanya kepada Allah. Sehingga ibadah tersebut menjadi kebutuhan dalam kehidupannya, bukan menjadi beban. Nah, kebanyakan kita orang awam ini kan ketika diberikan kewajiban beribadah kepada Allah, banyak ibadah itu menjadi beban dalam kehidupan. Tetapi bagi orang yang ikhlas hatinya kepada Allah, tujuannya betul-betul menjadi murni hanya kepada Allah, kemudian dia merasakan nikmat dalam ibadahnya tersebut, lambat laun ibadahnya akan menjadi kebutuhan dalam kehidupannya. Sehingga karena kita butuh dengan ibadah, kita tidak mau meninggalkan ibadah tersebut. Sehingga karena kita butuh dengan ibadah itu, tidak nyaman rasanya kalau tidak beribadah karena Allah. Sehingga ketika kita merasa butuh dengan ibadah tersebut, ada sesuatu yang hilang ketika kita tidak beribadah kepada Allah. Nah, karena itu kebutuhan. Sebagaimana jasad kita butuh dengan pakaian, butuh dengan makanan, butuh dengan segala sesuatu, begitu pula hati ruhaniyah kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah betul-betul tertancap terpenuhi dalam hati kita, maka hati kita, perhatian kita sekali lagi tidak akan merasa butuh kepada yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-faqih rahimahullahu taala, haddatsani jama'atun minal fuqaha biasanidihim, menceritakan kepadaku sekelompok daripada ahli fikih dengan sanad-sanadnya, an Uqbah ibni Muslim an Sumair al-Asihi haddatsani annahu dakhala al-Madinah. Sumair ini dia bercerita masuk ke kota Madinah. Fa idza huwa birajulin qad ijtamaha alaihi nasu. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang laki-laki yang mana laki-laki itu dikerumuni oleh orang-orang ramai. Laki-laki tersebut. Faqultu man hadha? Lalu kata Sumair, siapa dia ini? Faqalu Abu Hurairah. Orang-orang mengatakan dia adalah Abu Hurairah. Fadanautu minhu wa huwa yuhadditsun nasa falamma sakata wa khala qultu lahu. Lalu ketika aku mengetahui bahwa dia adalah Abu Hurairah, aku mendekat kepadanya, dan Abu Hurairah pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan orang-orang. Kemudian setelahnya dia diam dan dia sendirian. Aku mendekatinya, lalu aku faqultu lahu. Lalu aku berkata kepadanya, ansyadukallaha, demi Allah, aku ingin engkau haddatsani, menceritakan kepadaku hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hafiztahu haddatsaka bihi wa 'allamtahu. Aku ingin mendengar dari Rasulullah satu hadis yang kau hafalkan
Dan Rasulullah menceritakan hadis tersebut dan kau fahami dan kau ketahui. Faqala Abu Hurairah, uq'ud la uhaddithuka bihadithin haddathanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairihi. Duduklah, akan aku ceritakan, kata Abu Hurairah, satu hadis yang mana hadis tersebut diceritakan oleh Rasulullah kepadaku, tidak ada satu orang pun bersamaku dan tidak ada pula satu orang pun yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nasakha nuskhatan ay sahika sahqatan fa kharra masiyan alaihi famakatha alaihi qalilan thumma afaqa wa masaha wajahahu. Lalu setelah Abu Hurairah hendak menceritakan satu hadis yang diajarkan dan dia hafalkan, yang dia ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia menangis dengan tangisan yang kuat. Dia menjerit dengan jeritan yang kuat. Lalu dia tersungkur, kemudian menangis tersungkur. Lalu dia diam sebentar, summa afaqa wa masaha wajhahu. Dia diam sebentar, lalu dia artinya kembali seperti normal seperti biasanya. Lalu dia mengusap wajahnya, lalu dia berkata lagi, faqala la uhaddithannakum bihadisin haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata lagi, sungguh aku akan menceritakan kepadamu satu hadis yang mana hadis tersebut diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Mau ngomong, setelah ngomong begitu, summa nasakha nuskhatan ukhra famakatha tawilan thumma afaqa wa masaha wajahahu faqala la uhaddithannakum bihadisin haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma nasakha naskhatan ukhra famakatha tawilan thumma afaqa wa masaha wajahahu. Kemudian yang kedua kalinya Abu Hurairah hendak menceritakan hadis yang diceritakan oleh Rasulullah langsung kepadanya. Tiba-tiba dia menangis lagi, menjerit lagi, tersungkur lagi dengan tangisan yang lebih lama, yang lebih keras daripada tangisan yang pertama. Kemudian setelah lama kembali normal, seperti biasanya beliau mengusap wajahnya, lalu beliau lagi ingin mengatakan, ingin menceritakan satu hadis yang telah diceritakan oleh Rasulullah kepada beliau. Sungguh, kata beliau, aku akan menceritakan satu hadis yang mana Rasulullah menceritakannya kepadaku. Tiba-tiba ketika beliau mau menyampaikan hadis itu, beliau menangis lagi. Sampai 3 kali beliau menangis. Yang pertama tidak terlalu lama, yang kedua lama menjerit. Yang ketiga begitu, lebih lama lagi tangisannya, lebih menjerit lagi. Dia menangis sebelum menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Setelah kembali normal, beliau diam sebentar, mengusap wajahnya. Lalu setelah yang ketiga kalinya tersebut, beliau berkata, faqala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yaqdi baina khalqihi fa kullu ummatin ja'iyatun fa awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'al qur'ana wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun katsirul mali fa yaqulullahu ta'ala lil qari'i. Beliau ceritakan, beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala apabila terjadi hari kiamat
Allah menentukan, memutus hukuman terhadap hamba di antara hamba-hambanya, maka setiap umat itu datang kepada Allah dalam keadaan tertunduk. Adapun orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang telah menghafal Quran. Yang kedua, warajulun qutila fi sabilillah, seseorang yang mati di jalan Allah. Yang ketiga yang dipanggil oleh Allah, warajulun katsirul mali, laki-laki yang banyak hartanya. Lalu Allah berfirman kepada orang yang hafal Quran tadi, alam u'allimuka ma anzaltu ala rusuli, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu, memberitahukan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada utusan-utusanku? Lalu yang menghafal Quran tadi berkata, bala ya Rabb, iya ya Rabbi, iya wahai Tuhanku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, famadza amilta fima alimta, lalu apa yang kau amalkan, yang kau lakukan terhadap apa yang telah engkau ketahui? Lalu orang tadi yang hafal Quran tadi mengatakan, kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahari, fayaqulu Allah ta'ala lahu kadzabta wa taqulul malaikatu kadzabta bal aratta ayyaqula fulanun qari'un. Jadi ketika ditanya, dipanggillah penghafal Quran tadi ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman kepadanya, bukankah aku telah beritahukan kepadamu apa yang telah aku turunkan melalui rasul-rasulku? Iya, wahai Tuhanku. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang telah engkau perbuat terhadap apa yang telah engkau ketahui tersebut? Maka orang itu mengatakan, aku mengamalkannya ya Allah, baik di malam hari maupun di siang hari. Aku melaksanakan apa yang telah aku ketahui, baik di siang hari maupun di malam hari, maupun di siang hari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang mengatakannya tersebut dari penghafal Quran itu, kadzabta, engkau bohong. Begitu pula malaikat-malaikat juga mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Bal aratta ayyuqala fulanun qari'un. Tapi engkau berharap orang-orang bilang engkau adalah orang yang hafal Quran. Nah, ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah penghafal Quran. Ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau perbuat dengan apa yang telah aku ajarkan itu tadi? Kemudian ketika si penghafal Quran mengatakan, aku telah melakukannya ya Allah, engkau bohong. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam niatmu, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam tujuanmu. Malaikat juga mengatakan engkau bohong. Oleh karena itu jangan sampai kita, kalian santri yang penghafal Quran, jangan sampai ada di dalam hatinya tujuan-tujuan yang lain selain mencari keridhaan Allah. Ketahuilah yang ditanya besok pertama kali adalah kalian para penghafal Quran. Ketika kalian tidak jujur terhadap diri kalian sendiri, betapa sia-sianya bacaan kalian, betapa sia-sianya hafalan kalian, betapa sia-sianya pengorbanan kalian, usaha kalian, ketika tujuan yang ada di dalam hati kalian di dalam menghafal Quran hanya ingin dikatakan seorang penghafal Quran, seorang hamilul Quran, seorang yang faham Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tujuan-tujuan yang tidak karena Allah. Nah, oleh karena itu memang harus, tidak boleh tidak, kita ini harus memantapkan hati, mempersiapkan diri untuk betul-betul meluruskan tujuan kita di dalam menghafal Quran. Lalu begitu juga kepada orang yang li sahibil mal, faqad qila dzalika wa yuqalu li sahibil mal. Tah dikatakan tersebut juga dan dikatakan kepada yang punya harta, madza amilta fima ataitaka bihi, qala kuntu asilu bihi rahimah. Ditanyakan juga kepada yang punya harta, apa yang kau perbuat terhadap apa yang aku berikan kepadamu? Orang yang punya harta tadi mengatakan, aku dengan harta tersebut menyambung tali silaturahim ya Allah,
wa atasaddaqu bihi, dan aku bersedekah dengan hartaku tersebut. Namun apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulullahu taala kadzabta wa taqulul malaikatu kadzabta bal aratta ayyuqala fulanun jawadun sakha wa huwa diddul bakhil. Engkau bohong, malaikat juga mengatakan kau bohong. Engkau tidak mensedekahkan hartamu itu untuk silaturahim, engkau tidak mensedekahkan hartamu itu untuk mencari keridhaanku, tetapi engkau berharap dengan engkau bersedekah tersebut, engkau bersilaturahim tersebut, engkau ingin dikatakan seorang yang dermawan, tidak pelit. Keinginannya jelas bukan selain daripada Allah. Kemudian begitu juga qila dzalika wa yu'ti billadzi qutila fi sabilillah. Dikatakan yang demikian itu, kemudian didatangkan orang yang dibunuh di jalan Allah, lalu Allah berfirman kepadanya, limadza qatalta? Qala qataltu fi sabilik hatta qutiltu. Ditanyakan, kenapa engkau dibunuh? Kata laki-laki yang terbunuh di jalan Allah tadi itu, aku berperang di jalanmu ya Allah, sampai aku dibunuh. Fayaqulullahu ta'ala kadzabta wa taqulul malaikatu kadzabta. Maka Allah berfirman kepadanya, engkau bohong. Begitu juga malaikat mengatakan engkau bohong. Bal aratta ayyuqala laka fulanun jar'un. Tetapi engkau ingin dikatakan seorang yang pemberani. Faqad qila dzalika. Nah, dikatakan yang demikian itu. Jadi engkau tidak berperang di jalanku, tetapi engkau hanya berperang supaya orang-orang memujimu, memberi gelar kepadamu sang pemberani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rukbati. Kemudian Rasulullah menepuk dengan tangan beliau di atas dengkulku, kata Abu Hurairah. Lalu Rasulullah bersabda, ya Abu Hurairah, ulaika thalathatu awwalu khalqillahi ta'ala tas'uru bihimun nar. Wahai Abu Hurairah, 3 golongan itulah makhluk Allah, ciptaan Allah yang pertama kali yang mereka merasakan nerakanya Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Alangkah ya kalau kita melihat ya, seperti kalian yang penghafal Quran, luar biasa kalau kita melihat paginya, malamnya, siangnya, hari-harinya diisi dengan membaca Al-Quran. Dan itu begitu banyak dan begitu besar faedahnya. Kita baca faedah-faedahnya. Tetapi ketika ada satu saja yang hilang dari bacaan, dari hafalan, dari perjuangan kita itu, maka na'udzubillah min dzalik, ya, itu juga bisa menyebabkan kita tergelincir merasakan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berulang-ulang kali Ustaz sampaikan kepada antum semuanya, kepada semuanya kita, baik pemirsa yang ada di rumah, apapun amal kebaikan yang kita lakukan, maka persiapkan diri kita untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berita ini sampai kepada Muawiyah, sahabat Muawiyah, apa yang diceritakan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fabalagha dzalikal khabaru ila Muawiyah fabaka bukaan syadidan. Ketika berita itu sampai kepada Muawiyah, maka Muawiyah menangis dengan tangisan yang sangat. Lalu Muawiyah mengatakan, sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Thumma qara'a hadhil ayat. Kemudian Muawiyah membaca ayat ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum. Barang siapa yang menginginkan kesenangan dunia dan perhiasan dunia, maka
kami akan berikan ilaih kepadanya a'malahum fiha, karena amalnya di dalam dunia. Namun wahum fiha la yabkhisuna, wahum fiha, dan mereka itu tidak akan dikurangi balasan apa yang mereka, amal yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Namun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itulah yang tidak ada padanya, tidak ada bagiannya, tidak ada untuknya di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan dihapus apa-apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Batala ma kanu ya'malun, batal apa yang telah mereka semua kerjakan. Wa qala Abdullah ibni Hunayf al-Antaqi yaqulullahu ta'ala li abdihi yaumal qiyamah. Abdullah ibnu Hunayf berkata, Allah berfirman kepada hambanya pada hari kiamat, idzal tamasa thawaba amalihi, apabila mereka mencari, seorang hamba itu tadi mencari balasan dari amalnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nu'ajjil laka thawabaka, bukankah ketika di dunia telah aku segerakan pahalanya? Alam nuwassi' laka fil majalisi, bukankah telah aku luaskan untukmu majalis, tempat-tempat duduk. Artinya apa? Dia dipersilahkan orang, dia dihormati orang, dia dijunjung orang ketika berada di majlis. Alam takun mar'asa fi dunyaka, bukankah engkau ketika berada di dunia dijadikan pemimpin, dijadikan kepala? Alam nurakhas bai'aka wa syira'aka, bukankah dimurahkan jual belimu? Nah, kalau kamu mau beli, orang kadang-kadang memberikan saja, kemudian ataupun dengan harga yang murah. Alam takun mithla haza wa ashbahahu, bukankah yang demikian ini, seperti ini, begitu banyak kejadiannya, begitu banyak yang seumpamanya yang terjadi padamu ketika engkau berada di dunia, sebab beramal saleh tapi tujuannya bukan kepada Allah. Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan penghargaan-penghargaan, Allah berikan penghormatan-penghormatan kepada orang yang beramal saleh tersebut di dunia, ketika niatnya untuk kesenangan dunia dan perhiasan dunia, tetapi bagiannya di akhirat tidak akan dia dapatkan, kecuali yang dia dapatkan hanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini mungkin kepada siapa saja perlu menjadi perhatian dan perjuangan kepada kita semua, sehingga kita termasuk bagian orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati kita semua menjadi hati-hati yang ikhlas, ibadah-ibadah kita semua ibadah-ibadah yang hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya itu diterima oleh Allah dan menyebabkan kita masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin dapat Ustaz sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Mohon maaf mungkin banyak yang keliru atau yang kurang dalam penjelasannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kembali mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada host. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita dengarkan tadi nasihat dari narasumber kita, yakni Ustadz Jamaluddin Hamid SPD. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan nasihat-nasihatnya. Terima kasih juga kepada pemirsa baik yang di studio maupun di rumah. Semoga
kita mendapatkan keberkahan dari kajian kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.